Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How's life? I think you always keep your spirit to study from home. All praises to Allah, we can meet again in English class with me, Miss Atun. But before we begin our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay class, in this moment we will continue our lesson. Last session we had studied about adjective, and then now we will study more about adjective clause. Oke, pertemuan yang terakhir kita sudah belajar tentang adjektif atau kata sifat. Sekarang untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan yaitu tentang klausa adjektif. Oke. But before we study about adjective clause, we must know the definition of clause and then independent clause, dependent clause, and adjective clause. As we know, adjective clause can formed by relative pronouns and relative adverbs. Sebelum kita mempelajari ya secara rinci tentang adjective clause, kita harus tahu dulu definisi dari clause, kemudian independent clause, kemudian dependent clause, dan adjective clause. Seperti kita tahu bahwa adjective clause itu bisa terbentuk dari dua substansi pokok, yaitu relative pronoun maupun relative adverbs. Oke, next. Let's start now. Definition clause. Clause is a group of words containing a subject and verb. Clause adalah gabungan dari sekelompok kata yang mempunyai sebuah subjek dan predikat. Contoh, she cooks. She, a subject, cooks, verb. Sarah is sleeping. Sarah, a subject, is sleeping, verb. Oke? Jadi, clause adalah gabungan kata yang punya subjek dan predikat. Oke, next. Independent clause. Independent clause berasal dari kata independent dan clause. Independent artinya berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri ya, tidak bergantung kepada orang lain, sehingga diartikan is a complex sentence. It contains the main subject and verb of a sentence. Jadi dia punya induk kalimat di sini ya. Jadi dia punya kalimat pokok dan punya induk kalimat, di mana induk kalimat di sini adalah menjelaskan dari baik subjek ataupun objek. Oke, it is also called main clause. Bisa disebut juga dengan main clause. Bagi contoh, I love the girl who has long hair ya. I love itu sudah merupakan complex sentence. Ya, kemudian I love itu sudah termasuk clause. Kemudian ditambahi dengan the girl sebagai objek. Tapi di sini who has long hair itu dia adalah sebagai clause yang menjelaskan dari objek the girl. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa who has long hair itu adalah kelompok kata yang fungsinya adalah menjelaskan dari objek dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke? And then dependent clause is not a complex sentence. Ya, dependent clause. Ada kata dependent berarti dia kebalikan dari independent. Kalau independent bisa berdiri sendiri, kalau dependent dia tidak bisa berdiri sendiri. Saya bilang tadi dia menempel hanya untuk menjelaskan baik subjek ataupun objek dalam sebuah kalimat. Oke? It must be connected to an independent clause, dan dia adalah nempel dalam sebuah independent clause. Contoh, I don't know who is he. I don't know itu sudah termasuk sentence atau clause, tetapi kemudian ada kata who is he yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia adalah menjelaskan dari subjek ataupun objek di sini. Saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu apa siapa dia. Oke, next. Kita lanjutkan. After we studied about the definition of
clause and then independent clause and dependent clause. Now we will study more about clause. Sekarang kita menginjak ke clause ya. Kita akan belajar secara mendetail clause. Clause is divided into many parts. Clause itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Dia punya beberapa bagian ya. Bisa yang membentuk menjadi simple sentence, bisa membentuk menjadi compound sentence, bisa menjadi compound complex sentence, dan ada juga complex sentence. Di sini I just give you two forms of clause. Saya hanya memberikan dua jenis clause, yaitu simple sentence dan complex sentence. Oke, kita mulai dari awal. Simple sentence ya, kalimat sederhana ya. So pasti di sini it means the sentence contain subject and predicate. Pasti dia punya subjek dan predikat. The book is interesting. The book is subject, is interesting is predicate verb. Oke. Kemudian bawahnya the book that she just read is interesting. Buku yang dia barusan baca itu menarik ya. Di sini ada kata that she just read. Yang dia habis baca apa? The book ya. Oke, jadi that she just read di sini adalah explain subject the book. Oke, jadi kalau misalkan di sini tidak ada that she just read, itu no problem ya. Di sini fungsinya adalah menjelaskan, dan klausa ini tidak bisa berdiri sendiri membentuk menjadi sebuah kalimat. Oke, next. Complex sentence. I like the book that she just read. I sebagai subjek, like sebagai verb, the book sebagai objek. Kemudian ditambahi dengan that she just read, yang dia habis baca. Apa yang dia habis baca? The book ya. Sehingga di sini that she just read adalah dependent clause, di mana dia adalah explain object the book. Oke, next. This is the book that she just read. Ini adalah buku yang dia barusan baca. This sebagai subjek, is the book sebagai predikat, that she just read adalah sebagai penjelas. Penjelas dari apa? The book. Oke. Jadi that she just read is dependent clause. Okay, next. Okay, now we will study relative pronoun. As we know, adjective clause can formed by relative pronoun and relative adverb. Now we will study 5 relative pronouns. Sekarang kita akan mempelajari 5 bentuk relative pronoun ya, di mana relative pronoun ini punya fungsi menjelaskan baik subjek ataupun predikat ataupun objek dalam sebuah kalimat. Kita lihat who, artinya di sini siapa. Ya, semua relative pronoun bisa kita artikan dengan yang, tetapi yangnya yang mana, yang apa. Who di sini berarti is the subject of the adjective clause, menjelaskan subjek. For example, I thank the woman who helped me. Saya berterima kasih kepada perempuan itu yang membantu saya. Ya, subjeknya I, thanks sebagai verb, the woman sebagai objek, who helped me adalah sebagai penjelas dari the woman. Oke. Next, whom is usually used for people to describe object or only used in the formal English. Whom ya di sini biasanya digunakan untuk orang, di mana dia adalah menggambarkan objek, atau dalam bahasa Inggris digunakan dalam suasana yang sangat formal ya. Di sini bisa juga untuk menjelaskan objek penderita, tetapi untuk orang ya. The man whom I saw was Mr. Jones. Laki-laki yang saya lihat itu adalah Bapak John. Oke. Jadi dia sebagai whom-nya di sini yang, tetapi yang-nya adalah yang menjadi penderita. Oke, sekarang whose. Whose as possessive pronoun. Sama, whose itu adalah relative pronoun yang artinya yang, tetapi di sini yang mana? Yaitu yang mempunyai, possessive. Anna married to a man whose father is the minister of the economy. Anna menikah dengan seorang laki-laki yang ayahnya adalah seorang menteri ekonomi. Ya, jadi Anna married to a man itu sudah merupakan kalimat subjek, predikat,
object, and then whose father is the minister of the economy adalah penjelas dari objek man. Okay, now which, use forcing, replace subject and object. Ingat, which itu bisa berarti yang mana, biasanya merupakan pilihan, tetapi pilihannya adalah di sini thing, sesuatu, berarti benda mati, atau mungkin selain manusia. I want to go to the place which reminds me of my parents. Saya ingin pergi ke suatu tempat yang mengingatkan saya kepada orang tua saya. Oke, menggunakan which bisa berarti pilihan juga. Mungkin di sini berarti bisa juga dia pergi ke suatu tempat tetapi tidak akan mengingatkan kepada orang tuanya, sehingga menggunakan which yang artinya pilihan. Ya, oke. Next, saya jelaskan di sini. I want to go to the place itu sudah merupakan sentence, ya. Simple sentence, and then which reminds me of my parents adalah sebuah clause yang menempel dalam sebuah independent clause yang menjelaskan dari objek the place. Okay. Next, that, use for both people and things. Nah, kalau that itu untuk baik orang maupun sesuatu benda atau benda mati. Ya, the movie that we saw last night was not very good. Film yang kita lihat kemarin malam itu tidak bagus. Ya. The movie that we saw last night is not very good. Oke. Artinya di sini adalah film yang kemarin kita lihat kemarin malam itu tidak bagus. Oke. Jadi di sini antara which dengan that itu bisa saja dipakai, cuman which itu biasanya cenderung untuk pilihan. Oke. Next, kita lanjutkan pembentuk adjective clause yang kedua, yaitu relative adverb. Oke, kita lanjutkan. Now we will study relative adverbs. We have 3 relative adverbs. There are where, when, why. Where di mana? Menyatakan tempat. When kapan? Menyatakan waktu. And then why, kenapa? Menyatakan alasan. Oke. Kita mulai yang pertama, where. Explains location of noun. Menjelaskan lokasi dari sebuah noun. The building where he lives is very old. Bangunan di mana dia tinggal sangat tua. Yang sangat tua apa? Bangunannya, ya. Sehingga he lives is very old. Where he lives is very old, dia adalah dependent clause. Next, when, explain times of the noun. When itu artinya kapan, menjelaskan waktu. I will never forget the day when I met. Saya tidak akan melupakan hari kapan kita bertemu, ya. Oke, next. I'll never forget the day when I met you. Sorry, di sini ada yang ketinggalan, ya. When I met you. Saya tidak akan pernah ketemu hari kapan saya bertemu dengan kamu. Oke. Kemudian yang terakhir, why, explain the reason of the noun. Why itu artinya kenapa, maka di sini menjelaskan alasan. For example, I don't know why you love me. Saya tidak tahu kenapa kamu mencintai saya. Oke? Oke, class. I think enough. Ya, we can make conclusion that adjective clause itu adalah klausa yang menjelaskan arti dari sebuah kalimat, baik itu kalimat sederhana maupun complex sentence. Ya, kemudian we had studied dependent and independent clause, ya. Kita juga mempelajari apa bedanya dependent clause dan independent clause. Kemudian arrange into a complex sentence, kemudian menyusunnya dalam menjadi sebuah kalimat kompleks yang bagus, ya, yang membentuk sebuah kalimat lengkap. Kemudian we had study relative adverbs where, when, why, and relative pronouns, ya, who, whose,
whom, ya, which, and that, and then the function, ya. Sehingga after you study this material, you can use and choose the best relative adverb and relative pronouns in the sentence, ya. Okay, if you don't understand, please ask me and send PM, ya. Don't forget to study hard, keep your health, ya. And don't forget to pray, jangan lupa berdoa, study and study hard, ya. Please forgive me if I have mistake. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.